Lu pada pernah lihat setan nggak? Atau pernah ngalamin hal-hal gaib? Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu, ceritanya lagi nongkrong. Gue lagi nongkrong sama teman-teman gitu. Ngobrol ngalor ngidul. Nah, ujung-ujungnya ngomongin masalah pengalaman-pengalaman gaib. Gue sendiri pernah beberapa kali punya pengalaman, apalagi buat gue yang lumayan aktif kegiatan outdoor, camping, naik turun gunung, gitu-gitulah. Pernah mengalami, salah satunya di kamar gue sendiri. 2 malam kejadian, betul-betul. Jadi posisi kamar gue itu paling pojok. Nah, di belakang tembok di belakangnya itu cuma ada space kecil sempit sebelum tembok rumah orang. Hampir nggak ada lah, maksudnya ada tapi buat orang aja nggak akan muat. Miring-miring mungkin maksain muat. Jadi ya kira-kira sesempit itulah jarak antara tembok kamar gua keluar ke tembok orang lain. Belum bisa tidur ceritanya malam itu sampai jam 1 atau jam 2 malam. Tiba-tiba ada suara ketukan dari tembok. Mirip-mirip kayak suara ketukan pintu, tapi persis bunyinya di tembok. Tok tok tok. Tok 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 gitu lah kurang lebih. Posisi lagi sendiri. Mungkin karena sebelum-sebelumnya punya pengalaman yang lebih menyeramkan, jadi hal-hal kayak gitu sih gue anggap agak sepele. Gue iseng dengar ketokan-ketokan kayak gitu, ambil sapu. Jadi pakai gagang sapu kan, ujungnya tuh ada plastik yang tebal gitu kan. Suara ketokannya gue balas, ketok ulang. Dia ngetok 3 kali, gue ketok 3 kali. Tok tok tok, balas tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Mirip-mirip kayak perkusi kita main ketok-ketokan. Sampai akhirnya ada suara ketawa. Suara anak kecil banget enggak, mungkin sekitaran SD lah, cowok. Itu banget. Besok malamnya di jam yang sama kurang lebih, di tempat yang sama, tiba-tiba ada suara, ada wangi bunga nyengat di kamar. Selama gue tinggal di kamar itu jam segitu, apalagi nggak pernah ada wangi-wangian aneh, apalagi wangi bunga. Iya, gue tahu mungkin semua atau beberapa jenis bunga gitu ya mengeluarkan serbuk sarinya di malam-malam hari. Jadi wangi bunga kadang kecium. Tapi di kamar gua bertahun-tahun yang gua tinggal itu nggak pernah nyium bau bunga. Dan tiba-tiba di jam segitu wanginya luar biasa. Apalagi malam sebelumnya ada gangguan semacam suara yang tadi itu, yang ketok-ketok. Kecium bau bunganya, ya masih dengan mencoba memberanikan diri. Sekali lagi karena ada pengalaman yang lebih menyeramkan, jadi hal-hal kayak gitu lebih biasa. Nggak ambil pusing, justru gue ambil parfum, gue semprot, buang. Sambil bilang, sorry bro, gue nggak level wangi bunga, selera gue wanginya kayak gitu. Jadi itu mungkin cara gue menghadapi kejadian-kejadian yang aneh. Entah itu gaib, entah itu bisa dijelaskan secara ilmiah, gue juga nggak paham. Tapi yang pasti itu cara gue buat mengendalikan diri biar nggak kebawa suasana jadi takut. Kejadian lainnya pernah juga waktu lagi camping. Jadi ya gue kan lumayan aktif juga di Pramuka.
Ada salah satu sekolah SD, kebetulan pembina pramukanya senior gua, guru gua juga, pembina gua, minta tolong buat datang ke acara itu sekalian sharing pengalaman sama peserta perkemahan di sana, murid-murid sana. Dia udah datang, gue datang. Malam kayak biasa sesuai rundown acaranya. Kegiatan malam ada api unggun dan segala macam. Oh iya, api unggun di sekolah itu juga lumayan aneh karena ada cerita berdasarkan cerita senior gue khususnya. Setiap persiapan api unggun, jadi di halaman sekolah itu udah disiapin kayunya, tinggal dibakar aja. Selalu hujan deras, tapi anehnya cuma di sekitar sekolah itu aja. Radius kurang lebih 100 meter dari sekolah kering, padahal di sekolah itu hujannya deras banget. Sekolahnya, gambaran sekolahnya ya, ini sekolah SD. Mungkin yang rumahnya di Bintaro punya gambaran, cluenya itu di sekitar, masih sekitaran Bintaro, dekat Geraha. Ada sekolah SD negeri. Sekarang itu udah di jalan tol, tapi waktu kejadian yang mau gue ceritain itu belum ada jalan tolnya. Dan itu sekolah SD-nya ada di ujung kampung lah. Di samping sekolahnya itu ada gedung gedung kelurahan. Gedung kelurahan, tapi nggak tahu itu kelurahan masih aktif apa enggak. Gedungnya ada, tapi beberapa kali lewat situ jarang kelihatan ada aktivitas. Masih cukup terawat sih kalau dari luar masih cukup terawat. Sekolah, sampingnya itu kelurahan, samping kelurahan lagi itu udah tanah kosong, kebun gitu, nggak ada rumah pasti. Terus maju lagi ada semacam tanjakan. Karena di depan sekolah itu ada jalan, nah jalan itu makin nanjak ke atas. Sekolah, sampingnya gedung kelurahan, di depan sekolahnya itu jalan, seberang jalannya itu makam kuburan. Nah di sekolah itu kegiatannya api unggun nggak pernah berhasil karena selalu hujan, pasti hujan. Malamnya setelah semuanya tidur, kita pembina-pembina tamu, termasuk pembina-pembina tamu ngumpul gitu ya, masuk tuan rumah juga di salah satu ruangan, kalau nggak salah itu kantor guru, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah posisi kantor guru itu pintunya langsung menghadap ke jalannya tadi, jalannya depan sekolah. Ngobrol lewat tengah malam, mungkin jam 1 atau jam 2 juga, atau jam 3-an lah gitu, yang pasti lewat tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara kuda, suara langkah kuda dari arah tanjakan tadi. Jadi ini sekolah kan nanjak itu, berarti kudanya nurun dari arah tanjakan, dia nurun gitu. Suaranya makin lama makin jelas. Pas suaranya itu ada kira-kira di depan sekolah, kudanya beneran kelihatan, warna putih, 1 ekor. Jam segitu, lingkungannya kayaknya nggak mungkin kalau ada warga yang masih pakai kuda buat berkeliaran. Memang kampung, tapi nggak terlalu pelosok-pelosok banget. Udah umum di sana punya mobil, udah umum di sana punya motor. Kayaknya nggak umum malah kalau masih pakai kuda. Apalagi jam segitu, apalagi cuma 1 ekor. Itulah beberapa pengalaman yang pernah gua rasain buat hal-hal ini. Sulit dijelaskan secara ilmiah kayaknya, tapi kalau mungkin ada yang bisa menjelaskan sangat membantu. Selain itu kejadian-kejadian seperti tadi
pernah gua alamin lain nggak? Ya ada. Misalnya lagi jalan-jalan di Monas waktu itu sama teman-teman, malam foto-foto ada orbs, yang tahu orbs itu kan apa ya, kayak semacam cahaya gitu ya. Kalau kita foto, hasil fotonya di sekitaran kita biasanya di atas atau di samping itu semacam ada cahaya-cahaya bulat. Walaupun ada apa, sempat googling, itu ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah, katanya itu apa, energi magnetik atau apalah gitu. Jadi nggak, intinya penjelasan itu mencoba membantah kalau itu adalah fenomena gaib. Walaupun ada juga yang percaya kalau itu ya salah satu cara bagi mereka untuk mencoba menunjukkan eksistensinya. Ngomong-ngomong masalah eksistensi sekarang, pertanyaan dasarnya adalah mereka itu ada atau enggak? Nyata, maksudnya nyata keberadaannya betul-betul ada, atau cuma halusinasi doang, atau cuma cerita-cerita tanpa dasar doang. Ini menarik, sini menarik. Mungkin sebagian ada yang bilang, gue sih nggak percaya sama setan, gue nggak percaya sama hantu, mereka itu cuma doang, halusinasi doang. Ada juga yang bilang setan itu ada, hal-hal gaib itu ada. Gue pribadi gimana? Gue pribadi sebagai muslim, gue percaya mereka ada. Kenapa? Karena di kitab suci gue, di Al-Quran, jelas dituliskan kalau mereka itu ada. Malah jenisnya secara umum lah bisa kita bagi 3. Dan ini sempat juga informasi gue cari di Google, di beberapa ceramah ustadz-ustadz sempat dijelaskan juga. Jadi ada yang disebut namanya setan, ada yang disebut namanya jin, ada juga yang disebut namanya iblis. 3 ini punya perbedaan, masing-masing punya perbedaan, dan 3-tiganya ada di Al-Quran. Yang pertama setan. Apa itu setan? Jadi berdasarkan penjelasan para ulama, setan itu sebetulnya kita agak salah kalau bilang gue pernah lihat setan, gue pernah dengar suara setan, karena sebetulnya setan itu adalah sifat buruk yang bisa mensifati si jin, bisa juga mensifati si manusia. Jadi jin yang buruk, jin ini setan. Manusia yang buruk, manusia ini juga setan. Jadi setan itu intinya sifatnya, sifat buruknya disebut setan. Nah, kalau jin apa? Nah, jin itu ya makhluk gaib, sama seperti manusia. Maksudnya sama-sama makhluk, cuma bedanya manusia ya seperti kita, jin itu sebangsa seperti kita tapi ada di dimensi yang lain. Ya, secara umum kita nggak bisa berinteraksi sama mereka, kita nggak bisa melihat mereka, kita nggak bisa mendengar mereka, nggak bisa ngobrol, apalagi ngopi sama mereka, nggak bisa. Mereka ada tabirnya antara mereka sama kita, ada pemisahnya, dan mereka punya dimensinya masing-masing. Terus iblis. Iblis itu apa? Iblis itu satu makhluk, cuma satu makhluk dari bangsa jin. Penjelasannya ada di Al-Quran. Dari bangsa jin, satu makhluk ini yang umurnya ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Jadi iblis itu bisa mati, tapi nanti matinya saat hari kiamat. Beda sama manusia, beda sama jin yang umurnya itu sudah ada batasnya, sudah ada takdirnya. Di umur berapa dia bakal mati, di umur berapa dia akan wafat gitu. Tapi untuk iblis, Allah sendiri yang sudah jamin diperpanjang umurnya, ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Jadi 3
perbedaan antara setan, jin, dan iblis. Terus setan itu berbentuk kayak kuntilanak, pocong, tuyul, dan teman-temannya. Itu yang gua nggak percaya. Jadi setan itu, jin itu, iblis itu gue percaya adanya, tapi bentuknya seperti yang didongengkan, bentuknya seperti yang dicerita-ceritakan, itu yang gue nggak percaya. Suster lah ngesot, pocong lah loncat-loncat, tuyul lah doyan duit. Itu gue nggak percaya. Tapi kalau ada yang bersikeras, kukuh, kekeh, mereka itu ada loh, kuntilanak itu beneran ada loh. Gue pernah lihat loh. Ya gimana ya? Ya udahlah, itu pendapat kepercayaan masing-masing. Tapi gue pribadi gue nggak percaya sama bentuk-bentuk yang diceritakan. Tapi keberadaannya ya gue percaya, karena gak mungkin gue mengingkari apa yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Kalau kata Al-Quran ada, nggak mungkin gue bilang nggak ada. Kalau kata Al-Quran ini si jin ada loh, si setan itu ada loh, si iblis itu ada loh. Pernah lihat atau nggak pernah lihat? Pernah mengalami atau tidak mengalami? Belum pernah mengalami. Tapi selama ditulis sama Al-Quran, gue percaya. Gue percaya. Tapi wujudnya yang diceritakan sama orang-orang, didongengkan, itu yang gue nggak percaya. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada pendapat-pendapat lain silahkan di komentar-komentar aja. Siapa tahu bisa berbagi pengalamannya atau informasinya mungkin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan cerita yang berbeda. Thank you.